Selamat petang pemirsa, inilah Wajah Sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disorot setelah diketahui mengikuti akun judi online di Instagram. Akun tersebut memuat konten situs judi daring yang menjadi perhatian publik. Informasi lainnya, pemirsa, pimpinan DPR dan MPR merespons surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemaksulan Wakil Presiden Gibran. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum membaca isi surat tersebut. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Heboh, akun Instagram Wapres Gibran mengikuti akun judi online. Sekretariat Wakil Presiden pun membantah hal tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan akun tersebut sudah berganti nama 7 kali sejak dibuat pada November 2022. Sekretariat Wakil Presiden memberi klarifikasi terkait akun Instagram milik Gibran Rakabuming yang mengikuti akun judi online bernama @bang_jabrik.game. Menurut Satwapres, berdasarkan hasil penelusuran digital, akun @bang_jabrik.game telah dibuat sejak November 2022 dan telah mengganti nama akun sebanyak 7 kali. Kendati begitu, Satwapres memastikan akun milik Gibran mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini. Keyakinan itu diperkuat dengan adanya beberapa nama tokoh publik yang juga mengikuti akun tersebut. Menurut Satwapres, fenomena perubahan identitas akun di media sosial bukanlah hal baru. Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut seringkali diperjualbelikan, bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu. Satwapres menegaskan sebagai tindak lanjut, akun tersebut kini telah di-unfollow oleh akun milik Wapres @gibran_rakabuming. Hal itu dilakukan setelah diketahui bahwa akun tersebut memuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Akun tersebut juga telah dilaporkan ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup sehingga tidak terus menyebarkan konten yang dapat merugikan masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut visa furoda tak terbit karena aturan baru oleh Arab Saudi. Ia menegaskan pengurusan visa furoda merupakan tanggung jawab agen yang bekerja sama langsung dengan otoritas Saudi. Menteri Agama Tomenak Nasaruddin Umar buka suara terkait persoalan visa furoda yang tidak terbit tahun ini. Menak menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi memang sedang melakukan penataan penyelenggaraan ibadah haji dengan menerbitkan berbagai aturan baru. Dia mengatakan pengurusan visa haji furoda dilakukan oleh agen dan bekerja sama langsung dengan otoritas di Saudi.
Nasaruddin menyebut penyelesaian persoalan juga dilakukan oleh agen penyelenggara haji Furoda. Dia mengatakan persoalan itu yang banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kata Nasaruddin, urusan visa haji merupakan domain Saudi dan harus dihormati. Terkait dengan uang yang sudah terlanjur dibayarkan ke agen pengurusan visa Furoda, ia mengatakan pengembalian uang tergantung dengan jemaah Furoda, dengan agennya baik di Tanah Suci maupun agen-agen di dalam negeri. Nasaruddin menyebut sejak awal ia mengingatkan bahwa haji tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Diketahui Arab Saudi mengeluarkan banyak sekali aturan untuk menertibkan proses pelaksanaan haji. Menurut Nasaruddin, pengurusan visa tidak bisa dilakukan secara cepat sehingga disarankan jemaah Furoda beralih untuk mengantri ke haji khusus. Dengan begitu, akan ada waktu kepastian untuk bisa berangkat. Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki akses resmi atau informasi tentang penerbitan visa ini. Menurutnya, dalam skema resmi 98% kuota diperuntukkan bagi haji reguler dan 8% untuk haji khusus, sedangkan Furoda di luar dari semua itu. Sebagai informasi, visa haji Furoda atau visa mujamalah adalah visa haji yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Di luar kuota haji reguler maupun haji khusus atau ONH+, yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Jalur ini menjadi daya tarik karena memungkinkan jemaah untuk berangkat haji tanpa harus melalui antrian panjang yang bisa mencapai puluhan tahun. Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR dan MPR memproses pemakzulan Wapres Gibran lewat surat resmi. Namun pimpinan DPR dan MPR mengaku belum membaca surat itu karena masih berada di sekretariat saat masa reses. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR RI untuk memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR tersebut tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Hasnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Pimpinan DPR dan MPR RI memberikan respons terkait surat desakan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan belum membaca surat tersebut karena masih berada di Sekretariat Jenderal dan DPR sedang dalam masa reses. Ia menyebut belum bisa memberikan tanggapan tanpa melihat suratnya. Wapres Gibran itu katanya kan akan diteruskan ke pimpinan DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi buat lihat surat. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari
forum gitu. Oh, masih di sekjen Pak, sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang dari Bang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca gimana nanggapin itu. Tapi kan pada pokoknya kan tentang Jangan pemakzulan ditulis sengaja datang buat baca lo ya. Iya, Bang. Bang, sama satu lagi Bang soal anggaran Bang. Betul. Yang apa namanya kan katanya menteri-menteri itu dapat anggaran 9,3 juta per malam untuk hotel, terus juga rapor menteri 171.000 sekali rapat gitu per menterinya. Itu gimana Bang, kan ini lagi efisiensi Nah, tapi begini, efisiensi anggaran itu bukan karena kita tidak ada anggaran, tapi efisiensi anggaran itu memang lebih difokuskan untuk diberikan kegiatan-kegiatan yang menuntut ke masyarakat. Nah, termasuk alokasi untuk yang menjalankan tugas negara itu juga sudah dialokasikan. Nah, sehingga saya pikir hal-hal yang demikian tidak perlu diperdebatkan. berarti itu nggak berlebihan dong Bang? Enggak lah. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul juga menyebut belum ada rencana rapat pimpinan untuk membahas surat itu. Ia mengatakan rapim hanya digelar jika surat yang masuk dianggap penting dan jadwalnya ditentukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Nasib malang menimpa 2 orang pekerja bangunan asal Jawa Barat. Keduanya meninggal dunia usai diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Kedua korban sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya dikejar dan dieksekusi oleh pelaku. Berapa? 19 cm. Kita bawain. Dua orang pekerja bangunan meninggal dunia diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Peristiwa itu terjadi di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu 4 Juni 2025. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan kedua korban merupakan warga Jawa Barat. Dua korban itu ialah Rahmat Hidayat dan Saipudin warga asal Purwakarta, Jawa Barat. Keduanya ditembak saat tengah mengerjakan pembangunan gereja GKI Immanuel di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya. Kedua korban sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya dikejar dan dieksekusi oleh pelaku, yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Berapa? 19 cm. Dua orang pekerja bangunan sipil telah menjadi korban kekerasan yang diduga oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Aksi penembakan brutal ini terjadi pada Rabu pagi 4 Juni 2025 sekitar pukul 08.30 WIT di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kedua korban bernama Rahmat Hidayat usia 45 tahun dan Saipudin usia 39 tahun yang merupakan warga asli Purwakarta, Jawa Barat. Keduanya meninggal dunia di tempat saat tengah mengerjakan pembangunan gereja GKI Immanuel Kampung Kuantapo. Tim gabungan dari Polres Jayawijaya, Satgas Gakum dan Satgas Tindak Operasi Damai Kartens langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, evakuasi jenazah korban, dan pengejaran terhadap para pelaku. Saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara aparat gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Gerakan Houthi Yaman mengumumkan serangan rudal balistik hipersonik ke Bandara Ben Gurion, Israel. Serangan itu ditujukan untuk mencegah pesawat angkut militer Amerika Serikat mendarat.
kelompok Houthi Yaman mengumumkan kembali telah menyerang bandara Ben Gurion, Israel dengan rudal. Juru bicara Houthi mengatakan serangan itu bertujuan untuk mencegah pesawat angkut militer Amerika Serikat mendarat. Dilansir dari Antara, Selasa 4 Juni 2025, Houthi menggunakan rudal balistik hipersonik dalam serangan tersebut. Serangan tersebut merupakan gempuran kesekian kali dari Houthi yang menargetkan bandara internasional utama di Israel tersebut. Selama sepekan terakhir, kelompok Houthi telah menyerang bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel. Houthi menekankan bahwa serangan terhadap Israel hanya akan berhenti apabila konflik di jalur Gaza dan blokadenya dihentikan. Houthi yang menguasai Yaman Utara dan sebagian besar wilayah pesisir menyatakan dukungan untuk Palestina pada akhir 2023. Kelompok tersebut juga kerap meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel sejak dimulainya konflik di jalur Gaza pada Oktober 2023. Sebagai balasan, Israel juga telah melakukan sejumlah serangan udara yang menghantam banyak sasaran di wilayah yang dikuasai Houthi. Pada awal Mei, Times of Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat gagal mencegat rudal balistik dari Houthi menuju Israel untuk kedua kalinya. Kota Köln, Jerman menyiapkan evakuasi terbesar sejak Perang Dunia II usai temuan 3 bom aktif di distrik Deutsch. Penemuan itu berupa 2 bom seberat 20 ton dan 1 bom seberat 10 ton dengan sekring benturan. Kota Köln, Jerman bersiap menghadapi evakuasi terbesar sejak Perang Dunia II akibat penemuan 3 bom aktif. Bom tersebut ditemukan di distrik Deutsch dan terdiri dari 2 bom seberat 20 ton serta 1 bom 10 ton dengan sekring benturan. Sekitar 20.000 warga dievakuasi dari zona bahaya saat tim penjinak bom bersiap menjalankan proses penjinakan. Zona evakuasi mencakup pusat kota dan kawasan kota tua, memaksa penutupan hotel, museum, sekolah, dan gedung pemerintah. Jembatan Hohenzollern, Deutsch, dan Severins di atas Sungai Rhine ditutup demi alasan keselamatan. Stasiun kereta Köln Messe Deutsch juga ditutup, berdampak pada penundaan dan pembatalan kereta jarak jauh. Deutsche Bahn menyatakan layanan Ice Sprinter ke Berlin dan Stuttgart ditangguhkan sementara. Warga yang menolak evakuasi akan dipaksa keluar oleh polisi demi keamanan. 2 pusat layanan pengungsi dibuka di Aula Pameran 10.1 dan Sekolah Kejuruan Humboldtstraße tanpa akses bagi hewan peliharaan.
Perusahaan besar seperti RTL memindahkan siaran langsung ke Berlin dan memberlakukan sistem kerja dari rumah. Elon Musk mengecam keras rancangan undang-undang pajak dan anggaran yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun X miliknya, Elon menyebut RUU itu sebagai kekejian yang menjijikan. Elon Musk mengecam keras rancangan undang-undang pajak dan anggaran yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut RUU itu sebagai kekejian yang menjijikan dalam unggahan di media sosial X Selasa 3 Juni. Musk juga telah mengundurkan diri dari jabatan penasihat senior Gedung Putih dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Federal atau DOGE. Menurutnya, RUU tersebut akan membebani rakyat dengan utang negara yang sangat tidak berkelanjutan. Dokumen anggaran itu dinilai berpotensi menambah defisit Amerika Serikat hingga 3 juta dolar Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan. RUU juga mencakup pemangkasan besar pada program bantuan kesehatan dan pangan bagi masyarakat. Meski demikian, Presiden Trump disebut tidak akan mengubah isi RUU tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa Trump tetap mendukung penuh rencana itu. Sebelumnya, Musk sempat menyuarakan kritik atas mahalnya biaya RUU Partai Republik sehari sebelum mundur dari DOGE. Ia menilai besarnya anggaran belanja tersebut justru bertolak belakang dengan misi efisiensi pemerintah yang sempat dipimpinnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus sore berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.